Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas berkaitan dengan kesalahan fatal khotib Jumat di Ponpes Al Zaitun, yang mana ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Oh itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang, yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan di dalam Al-Quran. Nah, yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan katsiran, kepada sahabat-sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, yang sudi mampir di channel ini, kemudian memberikan tanggapan, masukan, baik yang pro maupun yang kontra. Ini semuanya adalah insya Allah sebagai sarana untuk kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran insya Allah Ta'ala. Kembali kita angkat tema ini karena saya rasa sangat penting. Ini karena berkaitan dengan salah satu di antara rukun iman kita, ya, min arkanil iman, yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting ketika kita tahu betul bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah itu adalah sesuatu yang berbeda, qaulullah dan qaulur Rasul, sehingga penggunaannya pun harus perlu hati-hati dan sebaik mungkin kita menggunakan istilahnya. Jangan sampai kita keliru di dalam menggunakan istilah. Mungkin secara sederhananya kita berikan contoh, ya. Kalau saya misalkan sedang membaca buku, kemudian isi bukunya itu saya nisbatkan kepada diri saya sendiri, padahal bukan karangan dari saya, bukan tulisan dari saya. Kira-kira bagaimana? Betul apa tidak? Tentu banyak yang akan mengatakan, oh, saya sedang membuat apa yang diistilahkan dengan plagiat. Ya, artinya kita sudah menisbatkan sesuatu kepada diri kita, padahal bukan kita yang memiliki karya, bukan kita yang menulisnya. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Begitu pula dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu sama artinya dengan kita menisbatkan Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah,
kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Fatalnya di situ, salahnya di situ. Nah, kemudian ada yang menggunakan dua ayat dari dua surat yang berbeda di dalam Al-Qur'an untuk menguatkan bahwasanya itu adalah sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di surat Al-Haqqah yang disebutkan di situ adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia, Al-Quran itu kalau kita artikan ini secara letterlock, sesungguhnya dia itu adalah perkataan daripada Rasul yang mulia. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mungkin hanya melihat secara lafaznya, perkatanya, maka bisa jadi itu akan menjadi kesimpulan daripada penerjemahannya. Padahal, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita di dalam memahami Al-Quran itu, perlu ada ayat-ayat yang lain yang harus kita gali, dan perlu kita melihat apa tafsiran-tafsiran daripada ulama-ulama ahli tafsir terhadap kalimat itu, supaya kita tidak salah kaprah di dalam menafsirkannya. Makna daripada innahu laqaulu rasulin karim, ya, dia salah satu tafsir, ya, ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya maksudnya itu adalah innahu laqaulu rasulin karim, itu adalah innahu laqaulullahi ta'ala yatluhu rasuluhul karim, bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullahi taala, yang dibacakan oleh Rasulnya yang mulia. Nah, jadi demikian maknanya. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam definisi yang paling sederhana dan masyhur itu dikatakan kalamullahi al-munazzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah asalnya adalah kalamullah, itu adalah kalamullahi ta'ala. Saya ulang, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, ini jangan sampai kita keliru di dalam menisbatkan, salah kaprah. Kemudian yang kedua, ada juga di dalam surat An-Najm, ketika Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Perkataannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga jangan disalahpahami bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bisa, ya, dipercaya ataupun diyakini itu hanyalah Al-Quran. Nah, ini juga salah kaprahnya double-double. Ya, yang pertama adalah lagi-lagi menisbatkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain itu tidak dianggap. Jadi dengan demikian seolah-olah kita mengatakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu yang sudah dimaktub oleh para ulama hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan di kitab-kitab sunan yang lainnya, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya, Musnad Imam Ahmad, itu tidak dianggap. Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, ini adalah ungkapan yang sangat keliru. Ucapan yang sebenarnya itu adalah, yaitu qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sahih Al-Bukhari misalkan, ataupun fi Sahih Muslim dan seterusnya. Kesimpulannya adalah
Yang pertama adalah jangan sampai kita su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk adab kita kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, dengan ketika kita menisbatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ini kita sudah su'ul adab kepada Allah. Yang kedua, su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buruk adab kita, salah adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti itu belum pernah dicontohkan, belum pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat itu untuk menulis, mencatat sabda-sabda beliau selain Al-Quran. Dalam artian selain wahyu yang disampaikan oleh Nabi itu, para sahabat dilarang untuk mencatatnya, untuk menulisnya. Umhu anni ghairal Quran. Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ada perbedaan antara kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai kita su'ul adab kepada para ulama-ulama dan fuqaha-fuqaha. Bagaimana bentuk su'ul adabnya itu? Ketika kita mengatakan bahwasanya hadis itu takluk kepada hukum daripada manusia, ada yang mutawatir, ada yang dhaif, ada yang sahih, dan seterusnya, ini seolah-olah kita sudah meremehkan, kita sudah menganggap tidak ada artinya para ulama itu, yang mana mereka itu dengan bersusah payah, berlelah-lelah mereka mengumpulkan hadis dan sampai sanadnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama-ulama muhadditsin yang dari Al-Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai akhir zaman ini ada yang mereka sampai sanadnya kepada Al-Imam Al-Bukhari, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terjaga sebenarnya yang namanya sanad daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafannya. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.